Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, di antaranya generasi muda Islam dalam interaksi lintas agama. Disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ilham Maskuri Hamdi, MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara, saya itu suka ya memulai ceramah itu dengan tahmid itu, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Kenapa? Karena bagi saya nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Tantangan zaman modern itu di sini sebetulnya. Bagaimana kita bisa menampilkan iman kita yang rasional di hadapan orang lain, iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini banyak orang beriman yang bisa bertanggungjawab dengan imannya. Dan kedua, Islam. Karena bagi saya agama itu giver. Alhamdulillah kaya abah saya Islam. Kalau ada Islam ya Pak, Anda ini semua jadi Islam ini saya yakin, karena orang tua kamu Islam, bukan karena pencarian kamu Islam. Gitu loh. Makanya saya udah alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nikmat pertama yang harus kita syukuri itu adalah iman kita dan keberislaman kita. Saya berhadapan hari ini dengan aktivis dakwah di era global. Siapa sih aktivis dakwah itu? Ini perlu dulu kesepakatan berurusan. Apakah aktivis dakwah harus menceramah? Kalau berceramah sedikit banyak itu saya. Makanya banyak kritik kan, fokus dakwah itu sudah menghasilkan penceramaan yang hebat-hebat. Di Banjarmasin itu penceramaan yang hebat-hebat itu bukan dari lulusan fokus dakwah, kebanyakan. Ya kan? Nah karena itu lulusan siapa aktivis dakwah itu? Tentu lulusannya agak longgar gitu ya. Dia yang mencintai agama dan mampu mengembangkan agama ini dalam setiap ruang dan waktu. Apalagi era modern, era global ini. Saya diminta untuk bicara tentang generasi muda dalam interaksi lintas agama. Satu judul yang kadang-kadang penuh dengan ranjau. Penuh dengan ranjau. Kalau ada ahli memanggilnya, kalau ada mengerti sesungguhnya substansinya. Alhamdulillah, S1 saya filsafat, S2 saya tasawuf. Saya masuk ke dalam hubungan antar agama justru lewat cara pandang tasawuf. Tesis saya itu tentang hubungan antar agama. Tapi karena saya termasuk orang yang sedikit kuliah S3 lagi, karena kadang-kadang duduk S3 di Indonesia itu duduk kuliah lagi, kalau pada suka. Kalau kayak di Barat itu S3, Anda punya judul, ada penelitian, Anda siap diuji. Kalau kita kuliah lagi 2-3 tahun, boleh kok. Ya, gitu. Tapi bagaimana kita bicara tentang persoalan-persoalan cara pandang agama untuk menghadapi persoalan global? Ini persoalan. Jadi saya kira tadi perlu dengan ranjau kalau bicara hubungan antar agama ini. Saya mulai dengan statement opening statement adalah hadis Nabi. Makalah sudah ada dibagikan. Inna ahabbad-din ilallah al-hanafiyatus samhah. Saya terjemahkan, sesungguhnya agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus dan lapang atau toleran. Ini yang mengucapkan ini Nabi loh.
bukan dosen, bukan profesor, nabi. Kalau Pak ada yang ragu, inna habadin ilallah al-hanifiyatus sama. Al-hanif itu artinya adalah yang lurus. Makanya kalau kita mengacu pada surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hanif itu kalau kita buka telapak kaki kita adalah itu kan ada lubang dua itu. Jadi berjalan itu lurus. Itu hanif. As-samha, watak yang toleran. Ini pernyataan Nabi. Implementasinya ayat apa? Gitu persoalannya. Saya suka gitu loh, menampilkan ayat-ayat, hadis-hadis untuk mengimbangi ayat-ayat pedang, ayat-ayat keras itu. Ada penceramah gitu loh ya. Pendakwah ketujuan adalah ayat-ayat keras, ayat-ayat pedang. Padahal ayat-ayat yang lain udah banyak kok. Sekarang Islam itu ayat pedang aja apa? Itu persoalannya. Karena kayak hadis ini luar biasa. Tapi misalnya kalau ada ayat pedang ada hebat ya, wah, ada mencintai Islam gitu. Ada militer, wah ada gitu kan lah. Nah, jadi seperti itu menurut saya. Oke, saya masuk dulu cara pandemik Indonesia. Apa sih Indonesia itu? Kita bicara Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, tapi ditinjau dari segi kebudayaan, Indonesia itu multikultural. Indonesia itu majemuk. Adanya satu, dia memiliki lapisan-lapisan kebudayaan. Itu sejarah Indonesia. Jadi kalau Anda bicara Indonesia, tegas itu. Indonesia itu majemuk. Jadi pluralitas itu ada sunnatullah yang kadang mau dipungkiri. Tapi salah saya berargumen dengan ayat-ayat, ada habis waktunya. Tapi kalau Anda bertanya, saya layani nanti. Jadi Indonesia itu merupakan lapisan-lapisan genealogi kebudayaan. Yang di Indonesia itu menariknya adalah pusat persebaran agama-agama besar. Ya tentu pertama kali adalah agama asli Indonesia ya. Justru agama asli Indonesia ini jarang sekali juga kita dari orang Islam yang mengerti dan paham. Itu saya kira satu-satunya buku yang paling komprehensif bicara tentang agama-agama asli Indonesia adalah karangan Rahmat Subagio, orang Katolik, orang Islam yang melakukan penelitian itu. Nah, setelah itu masuk Hindu Buddha kan, dan itu berakar. Termasuk mempengaruhi cara agama kita. Orang banjir itu kuning-kuning itu nah. Bulan kuning, ada ikan kuning, pohon kain, segala macam tuh. Itu negara apa ya? Itu gitu. Indonesia ternyata terbalik dengan India. India yang dijual adalah Taj Mahal. Indonesia yang dijual adalah Borobudur. Itu fakta kok. Anda harus sewa. Itu yang saya bilang bahwa kita memiliki lapisan budaya. Jangan kalau tiba-tiba ada ngomong Borobudur ada dua gitu. Kita hargai sebagai warisan budaya gitu. Nah kemudian setelah Indonesia mengalami proses Indianisasi, ya, yang itu ada Hindu dan Buddha, baru Islam masuk. Itu nanti pagat pada saya diinterupsi oleh datangnya penjajahan dari Barat. Yang tentu dia membawa selain God, dia juga membawa gospel. Dia membawa Injil. Mulai dari Spanyol, Portugis dengan ajaran Katoliknya, kemudian baru Belanda, Jerman dan lain-lain. Lalu Jerman karena berjajah, tapi pastornya banyak, itu membawa ajaran Kristen Protestan. Itulah fakta. Jadi kalau Anda bicara Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, maksud saya menyampaikan ini bahwa Indonesia itu adalah negara plural dengan kebanyakan syarat, suku, agama, ras, antar golongan. Itu fakta, itu sunnatullah. Karena itu, tantangan kita adalah bagaimana perjuangan kita
mempertimbangkan kondisi kemajemukan itu. Tidak ada bisa dinafikan. Saya membayangkan ya, dulu Kalimantan Selatan itu mayoritas Muslim. Tapi dengan adanya gula batu dari batu bara, gula batu dari perkebunan sawit, migrasi penduduk luar biasa. Tanah bumbu itu, tahu nggak Anda? Jumlah penduduk terbesar kedua setelah Muslim adalah Hindu. Karena tanahnya masuk banyak. Cuma terjadi lagi. Terjadi perubahan-perubahan geografis kita, demografi kita, akibat ini semua. Ya, fakta bahwa kita menghadapi masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, setiap langkah kita, kebijakan kita harus mempertimbangkan persoalan-persoalan ini. Maka saya sebutkan di situ, tantangan besar dalam kehidupan kita masa kini adalah bagaimana seorang beragama mendefinisikan dirinya di tengah-tengah keragaman agama. Saya sebagai ketua FKUI sering menantang, ketua FKUI itu enak gitu, menantang agama-agama yang hadir. Anda sebagai seorang Kristen, bagaimana Kristen yang baik di tengah-tengah keragaman? Anda sebagai Katolik yang baik, Anda sebagai Hindu yang baik, budaya baik, termasuk Muslim yang baik di tengah keragaman. Gimana kita mendefinisikan diri kita di tengah-tengah itu? Kenapa? Karena sejarah perkembangan modernitas kita, saya ingin melang-lang buana dulu Pak Nasir ya. Mulai munculnya modernisme di dunia ini, ya, yang katanya modernisme gerakan-gerakan modern di dunia Islam itu dimulai ketika Napoleon membawa mesin cetak ke Mesir. Muncullah Jamaluddin Al-Aghani, muncullah itu Muhammad Abduh dengan seluruh anak didiknya. Apa sih sebetulnya tantangan terbesar kita? Yang sampai sekarang tidak selesai-selesai itu apa tantangan terbesar kita? Tantangan gerakan modern di dunia Islam itu adalah bagaimana Islam sebagai agama menghadapi perkembangan modernitas yang kadang-kala dicegah. Mana ada bangsa sekarang yang mau mengisolir diri, aku ada hendak modernitas segala macam, tutup aja itu. Nggak ada. Tetapi gitu nanti tantangan modernitas yang muncul itu banyak masalah. Antara lain tentang HAM, pendudukan wanita, penghargaan kepada orang yang berbeda, itu tantangan modernitas. Nah, perdebatan di dalam fikih, dalam pemikiran Islam adalah bisa nggak tantangan-tantangan zaman modern itu acuan yang dipakai ada fikih lama, pikiran-pikiran abad pertengahan, gitu loh persoalannya. Saya agak sedikit bicara kayak gini supaya kita paham. Bisa nggak tantangan modern itu kita hadapi tanpa ijtihad, memakai fikih-fikih lama yang lahir pada abad pertengahan? Itu nggak bisa. Ini persoalannya. Makanya Islam itu harus ke depan itu menghadapi, membentuk peradaban. Tantangan itu di situ. Tadi Pak Pendi bicara ya, bagaimana dunia politik kita yang carut-marut segala macam. Itulah fakta budaya kita. Oleh karena itu, kalau kita berminat membentuk peradaban dunia, menguasai peradaban dunia, yang disebut peradaban itu adalah kebudayaan plus ilmu pengetahuan. Gitu. Anda punya nggak kebudayaan? Punya kita. Budi dan daya hasil kreasi kita berpikir. Tapi kita harus didampingi dengan ilmu pengetahuan. Kalau enggak, Anda mandek. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, bisa nggak perkembangan-perkembangan seperti itu kita hadapi hanya dengan modal fikih atau pemahaman agama atau ilmu kalam atau apalah sebutannya yang lahir pada abad pertengahan? Gitu. Ini tantangan besar bagi kita. Makanya saya yang ngajar di UIN itu kebetulan memegang filsafat ilmu. Saya tantang itu orang untuk mengkaji epistemologi ilmuwan itu. Ini gimana ini? Ingat saudara, selama itu disebut ilmu, tidak ada yang bisa tidak dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu hanya wahyu. Penafsiran wahyu kok bisa diubah sesuai dengan perkembangan. Kenapa kita takut? Kan gitu. Melakukan perubahan-perubahan cara pandang demi kita menghadapi modernitas. Nah, persoalan terbesar adalah bagaimana penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada ungkapan ya yang mengatakan begini. Agama
tanpa membicarakan, tanpa mengusung nilai-nilai kemanusiaan, maka agama itu tidak laku. Tapi juga bicara kemanusiaan tanpa dasar agama, wah, itu bicara kemanusiaan tanpa dasar agama itu absurd. Itu pertarungan kita. Oke, kita lanjut. Kata terbesar ya, terus lanjut lagi. Yang bersama. Oke, nah saya ingin bicara dulu. Kita reformasi bulan tahun berapa? 98 ya? Berapa usianya sudah? 24. Reformasi Nabi berapa? 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah, di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Luar biasa. Kita sudah 24 tahun, dah kayak gini jalannya. Seok-seok gitu lah ya. Kita sibuk hanya, dan kadang-kadang saya ketawa juga deh. Kita kadang-kadang sibuk melayani, apa juga istilah orang itu babun orang lain tuh. Nah menarik kita. Nah orang anu babun. Kita lupa menarik, itu kalau ketua-ketua partai itu. Minggu-minggu itu sibuk soal diperpanjang apa kagak. Ngapain bicara itu? Bicara tuh nah. Kenapa kan dibicarakan oleh ketua partai tuh nah? Ngalihnya mencari minyak, mencari kedelai, mencari daging ini hari raya. Kan itu persoalannya. Ini harus disibukkan soal itu yang kan jelas. Kita terompat, di WA segala macam. Orang kita ini ya minat literalnya literasinya tinggi, tapi daya literasinya lemah. Dua tuh kata-kata saya. Wah kalau soal rame keopatan, tapi sudah baca buku ketebal-tebal, kalau kepala. Satu pernah dulu anak-anak HMI itu saya tantang, ayo aja bilang, kalau mau melakukan kaderisasi dengan saya sediakan buku-buku tebal, ngalo kepala aja. Usah bilang menjadi kader. Apa bedanya Anda dengan orang lain kalau Anda membaca itu sudah bisa? Jadi saya ketemu dengan Karl Steinbrink, sudah meninggal ya, seorang guru besar. Kakaknya ketika saya di Jakarta. Gimana tentang Indonesia, khususnya tentang Kalimantan Selatan, tentang peradaban dan kebudayaannya? Dia bilang, orang Banjar itu kuat oral history, tapi lemah written history. Apa? Bila suruh berkisah semalaman kuat. Raja kisah. Tapi kalau baca, lapahnya minta ampun. Makanya kadang-kadang mohon maaf nanti lah, kalau ada pertanyaannya macam-macam dengan saya bisa berkritik, Anda itu bacaannya apa? Ini sekedar tahadus bin nikmah. Saya itu sebagai dosen ilmu filsafat dan tasawuf di UIN Antasari, perpustakaan pribadi saya itu ada sekitar 3.000 judul buku. Karena memang saya butuh buku. Mulai dari saya tahun 84 di UIN Jakarta, saya itu penerima beasiswa Super Semar. Pak Harto itu berbiasa dengan saya beri beasiswa. Saya mengumpulkan buku dari tahun ini sampai sekarang 3.000-an. Dan ketika itu saya adalah ketua senat. Saya menyelesaikan kuliah 4 tahun setengah. Jadi Pak Pendi tadi, ini jadi aktivis, tapi lihatnya anunya, kuliahnya MA, mahasiswa abadi. Aktivis dan mahasiswa abadi. Orang kalau aktivis ya aktivis, tetapi juga persoalan pelajaran juga tinggi. Gitu loh. Ini mau ketemu dengan generasi muda ini enak ngomong. Nah, kayak coba lihat. 30 tahun dan demokrasi kita alhamdulillah sudah mulai terkonsolidasikan. Pemilu kita secara reguler sudah berjalan dengan damai. Perubahan pemerintahan damai. Yo, dari Gus Dur ke Ibu Mega, dari Mega ke SBY, dari SBY ke Jokowi kan relatif, kecuali Jokowi yang macam-macam kan. Merusak demokrasi itu bahaya kok. Perubahan pemerintahan sudah berjalan dengan damai. Konflik kekerasan skala besar sudah mulai terhenti, tapi akar-akarnya belum selesai. Saya sebagai ketua FKUB itu sering mendapatkan laporan, masih banyak konflik-konflik, tapi kada besar kayak yang terjadi di Ambon, di Sambas, di Sampit, tidak ada lagi. Konflik kekerasan sehari-hari masih sering terjadi, main hakim sendiri, persoalan sumber daya, soal identitas. Lanjut Pak. Nah, ini konflik-konflik kekerasan
kekerasan di Indonesia itu pasca itu adalah etnokomunal, itu persoalan-persoalan ya antar suku gitu lah. Sumber daya alam paling banyak, separatisme, persoalan pemilihan umum ada angka-angkanya persenannya itu. Konflik-konflik agama ya ada, intra itu anti Ahmadiyah gitu loh, anti Syiah dan lain-lain terkait dengan kepercayaan ya. Kalau di Banjar tuh ajaran tasawuf tapi tarawih loh, ilmu sabuku. Nah, saya tuh sering dipanggil kalau ada pakem kejaksaan, ini kayak apa pengajian ini di kandangnya begini, di Batu Licin begini, gitu. Itu semua konflik-konflik. Lanjut. Nah, pengelolaan konflik ini yang menarik. Jadi konflik-konflik itu banyak terjadi adalah antara lain disebabkan karena aparat kita tidak tegas. Itu satu. Maju mundur Pak yang menangani itu. Serba salah apa segala macam itu banyak terjadi. Dan itu lebih banyak terjadi memakai simbol-simbol keagamaan. Nah, lanjut, saya singkat aja lanjut. Nah, oleh karena itu kita penting bicara tentang lintas agama itu bicara kerukunan. Sejak zaman Pak Mufti Ali itu diangkat sebagai Menteri Agama tahun 70. Itu sudah mencanangkan kerukunan. Kerukunan antara umat beragama, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Tiga ini yang menjadi kebijakan pemerintah. Lanjut. Pendekatan yang dilakukan pertama adalah pendekatan pragmatis, itu disebut dengan security approach. Jadi ada konflik, datang pemadam gitu. Ya itu yang sering terjadi tadi. Polisi datang segala macam. Yang kedua pendekatan legalistik, formalistik, itu peraturan perundang-undangan, banyak itu peraturan di bidang hubungan antar agama. Pendekatan kultural, dialog-dialog yang sering kita lakukan. Pendekatan sosio-institusional, dibentuk wadah-wadah. Jadi EKUB sebagai wadah tertinggi dari musyawarah antar umat beragama, di bawahnya itu ada FUI, ada PGI, ada keuskupan, ada Walubi, ada PHDI, ada Matakin dan lain-lain. Dan yang terakhir yang kelima, ini yang agak susah gitu ya, yaitu pendekatan teologis. Pendekatan teologis itu begini, bagaimana orang-orang pemuka agama itu bicara kerukunan, bukan karena pesanan, bukan karena kehendak pemerintah, tapi karena misi agama itu sendiri. Bahwa hidup damai berdampingan itu dari agama itu sendiri. Gali Quran, gali hadis, gali Injil, gali Tripitaka, gali kitab-kitab suci. Pasti kelihatan itu bahwa agama datang untuk membawa kedamaian, bukan agama datang untuk membawa percekcokan. Itu sebetulnya, dan ini jarang dilakukan. Saya mempelopori ini karena itu tesis saya bicara tentang ini, bahwa agama lahir ke muka bumi ini bukan untuk bontok-bontokan kok. Agama lahir ke muka bumi ini semua membawa konsep kedamaian. Islam apa? Salam. Orang Kristen kasih. Orang Buddha arahat. Itu semua dibawa itu. Nah, bagaimana masing-masing umat beragama mengkampanyekan ini dengan umat beragamanya? Lanjut. Saya ingin bicara dulu istilah kerukunan umat beragama itu kapan munculnya. Jadi Pak Nasir, ini cerita dulu ya. Ketika terjadi G30 SPKI, itu kan Pak Harto dengan segala aparatnya kan mencoba untuk membasmi gitu rasanya. Nah ketika itu sebagian orang-orang komunis ini takut. Takut. Lalu mereka berusaha mencari perlindungan. Di antara perlindungannya konversi, masuk ke Katolik, masuk ke Kristen. Itu awal-awal. Ya, setelah tahun 65 itu. Nah akhirnya, ya gereja-gereja dibanjiri oleh pemeluk agama-agama Kristen, memicu konflik antara Islam dan Kristen. Nanti buka aja nanti dalam ini baik menarik ide kita bicara Institut Dakwah Islam itu. Awal-awal di mana Pak Nasir bicara berhadapan dengan TB Simatupang ketika musyawarah antar agama di Jakarta. Terjadi ketegangan di mana-mana. Umat Islam tidak terima gitu. Akhirnya terjadi pembakaran gereja-gereja di Malabo, Sumatera Selatan, Makassar. Tadi kan Pak. Nah, oke tadi. Mar'i Muhammad sebagai ketua kami itu mengusulkan, emang ada cara apa? Dibiarkan di Mar'i Muhammad. Konflik-konflik terjadi ini. Lalu dibentuklah lembaga konsultasi mendiskusikan masalah toleransi umat beragama. Dilaksanakanlah musyawarah antar umat beragama di Jakarta 30 November 67 atas prakarsa Menteri Agama Muhammad Dahlan ketika itu. Terjadilah di Banjar juga itu terjadi
Dan itu melibatkan ayah saya itu dalam peristiwa Salok itu. Kan gitu. Musyawarah umat dan agama. Lanjutkan. Nah, Presiden Soeharto sebagai pejabat menyampaikan itu. Beliau mengatakan banyak itu, sungguh-sungguh prihatin dan segala macam. Kemudian tidak akan menghalangi penyebaran agama. Tapi hendaknya penyebaran agama ditujukan kepada mereka yang belum beragama. Ini pasalnya. Lanjut Pak. Nah, penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata kepada orang untuk yang sudah beragama. Ini masalahnya. Tidak diterima ini. Kesepakatannya tidak ada antara orang Islam dengan Katolik dengan Protestan. Termasuk di Banjar ketika itu. Yang salah bicara oleh ayah saya, turun Anda. Karena kalau mau mencabut kata-kata bahwa penyebaran agama itu kepada orang yang sudah beragama. Itu awalnya ini. Persoalan kerukunan ini muncul. Nah, walaupun itu tidak disepakati gitu ya, akhirnya tetap diadakanlah, dibentuklah lembaga musyawarah antar umat beragama. Itu persoalannya. Jadi saya akan urai hubungan lintas agama ini. Nanti kita dialog. Lanjut. Nah, oleh karena itu maka banyak persoalan dalam hubungan antar agama ini, ya, saudara-saudara. Contohnya tadi masalah penyebaran agama. Kalau kita dalami, Islam itu agama dakwah kok. Katolik itu agama mission. Kristen itu agama zending. Kada kau ya, Pak? Ya memang itulah watak agama. Itulah watak agama. Islam hendak melakukan Islamisasi, orang Kristen melakukan Kristenisasi, isu itu terus berjalan. Nah karena itu ini harus diatur. Karena kalau dihalangi, nah, lalu kita bicara sedikit. Oh, insya Allah muncul hubungan antar agama. Tapi saya melihat kalau kita petakan di sini, ya, faktor penyebab pemicu masalah itu ada satu. Yang tertinggi adalah soal politik, sosial, dan ekonomi. Itu tertinggi. Agama itu nanti hanya menjadikan jubah aja. Walaupun bagi kedua ada juga faktor agama. Nah paling banyak faktor agama urutkan itu. Pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, gagak alis sempalan, dan persoalan kualitas dan intensitas. Itu penyebabnya. Dan tertinggi apa? Pendirian rumah ibadah. Mendirikan masjid susahnya di Indonesia Timur. Ya, di Papua itu susah mendirikan masjid. Musala, di NTT sama. Lalu di kita mendirikan gereja juga susah. Di Sumatera sama. Ini kan persoalan bagaimana mengatur ini. Kita buka-buka aja bicara, nanti silakan Anda dialog. Ini masalahnya. Yang kedua, penyiaran agama masih ada terjadi proselitasi. Tadi mungkin Pak Kamarani bicara itu bahwa salah satu tantangan dakwah adalah proselitasi. Saya menggunakan istilah itu yang pemutakan. Itu terjadi. Anda tahu itu jalan di lereng-lereng Meratus itu. Kalau kita kada siap itu, saya justru sering melihat persoalannya di lereng Meratus itu, gitu ya. Itu kadang-kadang dai kita kada siap bertarung dengan para pendeta. Kada siap. Mereka paling siap. Ya pertama paling siap mereka dengan di atas itu kenapa? Karena makanan nyaman sama ayam berkaki 4. Kalau kita kan repot. Yang kedua, yang dihadirkan kadang-kadang adalah orang jauh-jauh, tidak orang setempat. Ini problem gitu loh. Ini proselitasi tetap terjadi. Gitu. Bantuan luar negeri, ya itu fakta-fakta, ya. Tapi sekarang tidak lagi gitu ya. Nah perkawinan beda agama, walaupun perkawinan beda agama itu menjadi debat secara teologis, ya. Tetapi kalau saya ditanya adalah kembalikan pada undang-undang perkawinan aja. Dan perkawinan kada membolehkan, selesai. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu secara teologis bisa membolehkan, iya. Tapi apa saya hanya menjawab gini, perkawinan beda agama itu apa penting gitu? Kalau orang Islamnya banyak tapi bibinian belum kawin, mencari yang bibinian dan Muslim lah kan gitu persoalannya. Tapi tak ada, ya penodaan agama. Nah ini yang sering dipelintir sekarang ini. Ya kalau salah sedikit noda, apa betul? Nggak tahu juga. Makanya ini hati-hati ngomong, termasuk Menteri Agama kita. Kalau kan naik, ya kan gitu. Nah, kita juga ada agama. Nah itu kerjaan kepala dan mereka. Lanjut. Nah di sini, saudara, faktor politik, rebutan sumber daya, tawuran, amuk massa, persoalan agama, persoalan aparat, itu paling susah itu kalau sudah ke agama larinya. Dipakaikan jubah agama. Jadi
Yang bermain bertarung itu persoalan-persoalan non agama tapi pakaiannya juga agama. Coba Anda lihat, kasus Sambi itu persoalan agama lah, tidak. Itu kan persoalan antara pendatang dan penduduk setempat dalam persoalan penghasilan kan gitu. Terjadi ketimpangan. Tapi ketika dipakaikan Madura Muslim, Dayak non Muslim, bahaya banget. Ini yang paling harus kita waspadai persoalan-persoalan itu. Jadi harus lihat masalah itu dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Mengapa agama mudah diprovokasi? Ini. Kok agama dijadikan alat mainan oleh orang luar? Jangan-jangan begitu. Atau dengan agama mudah sekali terjadi polarisasi. Minna min home itu benar-benar ada batasannya. Minna min home. Jangankan itu internet Islam dia bicara minna min home. Siapa? Gara ini ketua ini. Min home ada minna. Polarisasi itu gini. Siapa yang menjabat ini? Min home bukan minna. Apalagi kalau beda agama. Oh itu luar biasa. Kemudian sulit penyelesaiannya, iya karena melibatkan kepercayaan. Dia lintas budaya lah. Coba ingat dari apa yang terjadi di Myanmar terhadap Rohingya. Wah di kita luar biasa hidupnya. Walaupun kita kadang-kadang tapi paham juga persoalannya. Nah sekarang nih antara Ukraina dengan Rusia bermain-main ke isu agama. Padahal mereka sama-sama Kristen Ortodok kok yang bermain itu. Tapi kalau China akan ikut terlibat, itu menarik lagi itu. Karena jubah agama dipakai, karena China orang-orang Chechen itu Muslim kan gitu. Ini menarik. Tapi apakah murni seperti itu? Wallahu mitos bermain. Biasanya dalam konflik-konflik agama beredar karcis murah ke surga. Orang jualan karcis. Oh siapa yang hendak nih ke surga, ini karcisnya kan gitu. Lalu anak-anak muda, nah gitu. Revenge after revenge. Dendam dibalas dengan dendam. Ada apa? Saya beberapa kali terlibat dalam penelitian di Ambon. Itu masih kuat sekali dendam di antara kampung Muslim dengan kampung Kristen itu. Itu masih kuat sekali. Revenge after revenge. Gimana mau bandingnya nih? Walau alas pelan-pelan ini. Karena kadang-kadang 7 keturunan ada hilang itu. Makanya mudah sekali. Kemarin kan hampir terjadi lagi di Pulau Haruku itu. Karena keyakinan kebenaran bermain. Ya, keyakinan kebenaran bermain di situ. Wah kita ini ulangan perang salib kok. Isu itu muncul. Lalu keyakinan akan keselamatan di akhirat. Anda kalau terlibat ini, Anda jadi sakit, segala macam. Mudah sekali dimainkan itu. Persoalan benar masalah ini tidak tahu. Tapi itulah mengapa agama mudah disulut. Makanya hati-hati sekali kita. Jadi alhamdulillah tingkat agama itu persoalannya kalau kita paham ini repot nanti kita akan mudah terprovokasi. Kapan kita paling hebat gitu loh. Padahal kita bermain ke dalam orang anu gendangnya kita dalam paling menarik gitu loh. Lanjut. Nah ketika reformasi memberikan kebebasan berdemokrasi sebagai wujud konkret kemerdekaan politik, ternyata justru memberikan peluang munculnya sektarianisme dan fundamentalisme di tengah masyarakat kita. Ini. Dan itu wajar ketika orang-orang gerakan-gerakan zaman Soeharto diharap. Saya tidak menyebutkan gerakan-gerakan apa, tapi Anda tahu sendiri kalau literasi ada tinggi gitu lah. Kalau bacaan Anda rendah ya Anda pada Ahok gitu. Itu ketika zaman reformasi bangkit kembali gerakan-gerakan itu. Dan menurut saya wajar aja gerakan sektarianisme dan fundamentalisme karena mereka dapat uang. Ada minta setiap Jakarta muncul, ya tidak masalah. Ada minta apa namanya Perda Syariah muncul, karena ada masalah kok, sangat terbuka. Tapi yang ada menarik kalau itu menyebabkan kekerasan, menyebabkan konflik-konflik. Dan ini kadang-kadang pembiaran yang dilakukan oleh aparat dan dari pendidikan agama di masyarakat kita. Itu dua penyebabnya dari hasil beberapa penelitian. Dibiarkan, dipelihara, kadang-kadang dipelihara itu. Makanya saya kan termasuknya saya diminta kemarin bicara tentang persoalan penanggulangan terorisme. Saya kadang-kadang agak susah bicara itu karena persoalan terorisme ini penuh dengan pembiasan gitu loh. Ya, bias. Siapa yang teroris, siapa yang ada teroris, siapa nama ulah itu, siapa yang menuju itu, siapa yang menjebak itu, ini persoalan. Belum lagi pendidikan keagamaannya rendah. Mereka belajar agama tidak lagi pada tuan guru. Tapi belajar agama lewat ini kan, mudah sekali sekarang ini. Ya Pak,
Belajar lewat ini loh. Makanya saya katakan tadi, literasinya, minatnya tinggi, tapi lemah. Dayanya mau memilah, ini ajarannya kayak apa, ini ajaran kayak apa, ini betul apa kagak. Takut aja lagi. Lanjut. Nah, dalam kasus-kasus kekerasan tersebut, ini mungkin relevan. Kaum muda Pak cukup punya andil. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kita akan masuk bagian muda-muda. Apa imajinasi anak muda sekarang tentang hubungan antar agama? Apa pemikiran mereka tentang keberagaman umat beragama menjadi tingkat penting bagi pembentukan masyarakat yang toleran dan saling menghargai? Itu dipertanyakan. Lulusan UIN, lulusan OLM, lulusan ini segala macam. Apa persepsi mereka tentang bahwa tadi saya katakan kita hidup sekarang tidak bisa lagi bersifat monolitik. Kita plural kan gitu. Tapi apa persepsi mereka? Itu persoalannya. Lanjut. Nah saya mencoba untuk menjawab ini gitu loh ya dengan beberapa apa yang mereka pelajari. Ya saudara, model agama apa yang mereka pelajari? Apa yang ditransfer oleh guru-guru mereka? Baik guru di SMA ataupun guru di pesantren atau guru pengajian. Apa yang terjadi di sekolah dalam pengajian agama dan kegiatan kerohanian gitu? Apa itu istilahnya di SMA itu apa? KSI. Adakah rasa penghargaan pada perbedaan, pada kemajemukan? Ini persoalan. Nah saya mencoba membuka, Anda boleh percaya atau tidak hasil penelitian. Lanjut. Oke, tuh. Ini sekedar aja membaca gitu, membaca. UIN Jakarta hasil penelitiannya tahun 2008 menyebutkan bahwa 87% dari guru agama itu mereka menyampaikan bahwa tidak perlu belajar memahami agama lain. Hanya 3% yang menganggap bahwa tugas mereka untuk menghasilkan siswa-siswa yang toleran. Itu. Jadi kita tidak perlu paham dengan orang lain. Kita tahu diri kita sendiri. Buat apa paham orang lain? Padahal dalam beberapa ilmu kita paham dengan orang lain itu mencoba untuk membentuk kita ngerti orang lain gitu. Konflik-konflik antar agama itu karena ada paham satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jangankan persoalan antar ya, interan di Kupang, di NTT itu antara Kristen dan Katolik itu lancar sekali konflik. Karena Katolik terlalu banyak bicara pada persoalan-persoalan kayak kaum Tuhan, kaum Katolik itu. Ada nama duba ini, sedangkan Protestan kan ada. Itu karena saling memahami konflik itu. Dianggap bid'ah ini itu kira-kira bahasa kita gitu, oleh buat Protestan, buat Katolik itu terjadi konflik. Jadi bagaimana kita memahami orang lain gitu loh. Bahwa orang yang berbeda dengan kita itu belum tentu salah menurut persepsi kita. Ya, gitu loh. Kemudian CACS mengatakan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah sungguh tidak memadai dan masih bersifat eksklusif. Benar bahwa ada inisiatif sekolah yang meminta guru untuk mengajarkan, tetapi yang terjadi di SMA rata-rata guru yang masuk adalah guru yang eksklusif. Saya bisa bicara lah siapa itu. Sehingga kadang-kadang wakil kepala sekolah bidang